Halo, perkenalkan nama saya Ninggo Rahayu Kada Frida Sasmamarani, NIM 20103259. Nah, hari ini saya akan membawakan materi yaitu persamaan dasar akuntansi. Nah, kenapa sih kita perlu belajar persamaan dasar akuntansi? Karena persamaan dasar akuntansi merupakan dasar untuk melangkah ke dalam siklus akuntansi. Nah, jadi sebelum kalian membuat jurnal, membuat laporan keuangan, kalian harus tahu dulu dan harus paham dulu tentang persamaan dasar akuntansi. Selanjutnya kita akan belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Jadi persamaan dasar akuntansi ini menggambarkan pengaruh transaksi keuangan terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta atau aset dengan sumber dananya. Jadi, harta atau aset tersebut harus jelas berasal dari mana sumber dananya. Adapun rumus dari persamaan dasar akuntansi yaitu harta sama dengan utang ditambah modal, atau bisa disebut juga aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Aset adalah akun aktiva, kewajiban dan ekuitas adalah akun pasiva. Nah, kita langsung masuk pada contoh datanya ya. Nah, di sini ada data dari Bengkel Raffi di bulan Januari tahun 2021. Dari data ini, kita akan membuat persamaan dasar akuntansinya. Nah, dilihat dari datanya, pada tanggal 2 Januari 2021, disetorkan modal awal senilai 6 juta, beserta perlengkapan senilai 600.000. Karena ada dana yang disetorkan, maka dana tersebut masuk ke dalam kas. Jadi, kas bertambah senilai 6 juta, dan di perlengkapan juga bertambah senilai 600.000. Kemudian kas dan perlengkapan ini bertambah menjadi 6.600.000 dan ini menjadi modal dari perusahaan tersebut. Kemudian di tanggal 4 Januari 2021 dibeli secara tunai perlengkapan bengkel senilai 350.000. Nah, karena dibeli maka ada uang kas yang berkurang senilai 350.000 dan perlengkapan bertambah senilai 350.000 dan ini menjadi aset dari perusahaan ini. Kemudian di tanggal 6 Januari 2021 dibeli secara kredit dari toko aksesoris mobil peralatan salon senilai 850.000. Karena dibeli secara kredit, maka tidak ada uang kas yang berkurang, namun akan masuk ke dalam hutang. Nah, jadi peralatan kita bertambah senilai 850.000 dan hutang perusahaan tersebut bertambah juga senilai 850.000. Lalu di tanggal 8 Januari 2021 diterima secara tunai pendapatan bengkel sebesar 400.000. Nah, karena diterima pendapatan, jadi kas bengkel bertambah senilai 400.000 dan modal juga bertambah senilai 400.000. Lalu di tanggal 11 Januari 2021 dibayar beban iklan pada harian Bali Pos sebesar 60.000. Karena dibayar, jadi kas bengkel berkurang sebesar 60.000. Jadi kas bengkel berkurang lagi sebesar 60.000. Nah, karena uang kas berkurang, maka modal juga berkurang senilai 60.000. Kemudian di tanggal 12 Januari 2021 dibeli secara tunai perlengkapan bengkel sebesar 300.000. Nah, karena dibeli lagi, maka uang kas berkurang senilai 300.000, namun masuk ke perlengkapan senilai 300.000. Maka perlengkapan bertambah senilai 300.000. Kemudian di tanggal 14 Januari 2021 dibayar utang pada toko aksesoris mobil atas transaksi tanggal 5 yang lalu sebesar 500.000. Nah, tanggal 5 yang lalu si bengkel ini punya hutang baru dibayar di tanggal 14 Januari 2021 ini. Jadi uang kas berkurang senilai 500.000. Nah, hutang berkurang juga senilai 500.000. Kemudian di tanggal 17 Januari 2021 diterima secara tunai pendapatan bengkel sebesar 850. Jadi di tanggal ini ada masuk pendapatan. Jadi kas bengkel bertambah sebesar 850.000.
Dengan bertambahnya kas, maka modal juga bertambah senilai 850.000. Kemudian di tanggal 20 Januari 2021 dibayar rekening listrik dan air senilai 200.000. Karena membayar lagi, maka uang kas berkurang senilai 200.000. Maka modal bengkel juga berkurang. Kemudian di tanggal 22 Januari 2021, Tuan Raffi mengambil uang kas untuk kepentingan pribadi sebesar 600.000. Jadi kas berkurang senilai 600.000, maka modal juga berkurang senilai 600.000. Lalu di tanggal 25 Januari 2021 diterima uang tunai dari langganan servis mobil senilai 250.000. Jadi kas bertambah senilai 250.000, maka modal juga bertambah senilai 250.000. Kemudian di tanggal 29 Januari 2021 dibayar upah pegawai sebesar 300.000. Karena membayar lagi, maka uang kas berkurang senilai 300.000. Jadi modal bengkel juga berkurang senilai 300.000. Lalu di tanggal 30 Januari 2021 diterima perkas pendapatan salon mobil senilai 300.000. Jadi bengkel menerima pendapatan, maka kas akan bertambah senilai 300.000. Nah, sudah selesai data bengkel Raffi sampai tanggal 30 Januari 2021. Nah, dari kas ini kemudian kita tambahkan dan kurangkan semua dengan data yang sudah kita buat, sehingga menjadi total senilai 5.490.000. Lalu piutang usaha kosong karena tidak ada pemasukan dan juga pengelolaan dari piutang usaha itu. Kemudian di perlengkapan ditambahkan sehingga menjadi total 1.250.000. Lalu di peralatan menjadi 850.000. Nah, di utang dan ekuitas juga dilakukan penambahan dan juga pengurangan. Jadi di utang ada 850.000 karena sudah dapat membayar utangnya, jadi dikurang 850 dikurang 500.000 menjadi 350.000. Lalu di modal kita tambahkan dan dikurangkan sehingga mendapat hasil 7.240.000. Lalu kas, perlengkapan dan peralatan ditambahkan sehingga dapat hasil sebesar 7.590.000. Kemudian utang dan ekuitas ditambahkan sehingga mendapat hasil sebesar 7.590.000. Nah, dari persamaan dasar akuntansi tersebut didapatkannya balance. Jadi ketika ada di persamaan dasar akuntansi balance, maka data kita sudah benar dan sudah selesai. Namun jika ada yang belum balance, kita bisa mengkoreksi dari data yang sudah kita buat tadi. Nah, sekian penjelasan mengenai persamaan dasar akuntansi. Terima kasih sudah menonton.